أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga ibadah pada hari ini dikuatkan sampai azan maghrib ya pemirsa. Dan semoga selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Mutia Rifa dalam acara Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa Curahan Kolbu, insya Allah pada hari ini Mutia tidak sendirian. Di samping Mutia sudah ada narasumber yaitu Ustadz Beben Mubarok MA yang akan mengisi tausiah selama 1 jam ke depan untuk menambah ilmu untuk para pemirsa. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu sebelum kita membahas suatu tema. Assalamualaikum Pak Ustadz Beben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat dan walafiat insya Allah. Iya, kuat ya Pak Ustadz ya. Sampai azan maghrib insya Allah. Mudah-mudahan. Nah pemirsa Curahan Kolbu yang dirahmati Allah, insya Allah sebelum kita membahas suatu tema ini, baiknya kita saksikan video tayangan berikut. Pemirsa Curahan Kolbu yang dirahmati Allah, ibadah puasa Ramadan memiliki banyak keutamaan. Dan di antara keutamaan tersebut, sebagian besar manfaat atau hikmahnya merupakan untuk diri kita sendiri. Hikmah berpuasa yang kita dapatkan ini tentunya berkaitan erat dengan amalan puasa yang kita jalani. Dan tentunya amalan pada puasa Ramadan bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, melainkan juga menjalankan amalan ibadah Ramadan lainnya seperti bersedekah, itikaf, silaturahmi, menghindari diri dari yang haram. Adapun ibadah-ibadah lain yang akan diberikan ganjaran sesuai dengan niat pelakunya, di mana satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, bahkan banyak sekali kelipatannya. Puasa merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia dan disyariatkan dalam Islam. Dan setiap ibadah itu tentu saja mengandung hikmah dan tujuan. Ibadah puasa merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai takwa dan salah satu sebab untuk mendapatkan ampunan dosa-dosa, pelipat gandaan kebaikan dan pengangkatan derajat. Allah telah menjadikan ibadah puasa khusus untuk dirinya dari amal-amal ibadah lainnya. Dan apa sajakah hikmah puasa di bulan Ramadan? Pemirsa Curahan Kolbu pada episode hari ini akan membahas hikmah puasa Ramadan. Pemirsa Curahan Kolbu yang dirahmati Allah, segala sesuatu itu ada hikmahnya. Segala musibah, masalah, sesuatu itu pun ada hikmahnya. Nah, di bulan puasa Ramadan ini pasti ada hikmahnya. Dan apa sih hikmah di bulan puasa Ramadan ini? Langsung saja kita tanya ke narasumber kita. Pak Ustadz, apa sih hikmah di puasa Ramadan ini? Sebelumnya mungkin sapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ihwatu iman, pemirsa curhatan kalbu yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali sama-sama mengkaji dan memahami tentang nilai-nilai Islam menjelang kita berbuka saum. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini merupakan bagian yang terpenting buat kita untuk seluruh ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan solehah. Ihwat iman rahimakumullah. Di dalam Tajid Sahih Bukhari, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat mau melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan itu Rasulullah bersama sahabat ada di penghujung bulan Sa'ban. Maka para sahabat dengan Rasulullah sudah kumpul menunggu datangnya waktu maghrib. Maka ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat sudah baris duduk rapih, Rasulullah tegak berdiri menatap dengan seksama melihat matahari yang mau terbenam. Kenapa demikian? Karena kalau matahari terbenam berarti datanglah waktu maghrib. Rasulullah SAW melihat bulan begitu jelas, melihat matahari begitu jelas dan mau terbenam. Dan ketika matahari terbenam, tandanya ghurub. Maka matahari terbenam, muncullah bulan. Bulan itu yang disebut dengan hilal buat sekarang. Maka apa yang terjadi? Ketika Rasulullah melihat bulan muncul sebagai hilal, beliau dengan setengah berteriak mengatakan, "Marhaban ya mutahhir." Selamat datang wahai yang mensucikan. Subhanallah. Maka para sahabat ketika itu mendengar ucapan seperti itu Rasulullah, "Marhaban ya mutahhir." Dia bertanya, "Man hiya ya Rasulullah al-mutahhir?" Ya Rasulullah, siapa yang Anda maksud mutahhir itu? Faqala, Rasulullah menjawab, "Al-mutahhir hiya syahrul Ramadan." Yang aku maksud selamat datang yang mensucikan itu adalah kita besok kedatangan bulan suci Ramadan, dan aku melihat hilal dengan jelas bertanda besok kita melakukan saum di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Maka ihwat iman sekalian rahimakumullah, kenapa Rasulullah mengatakan bulan suci Ramadan sebagai bulan mutahhir, bulan yang mensucikan? Mensucikan dari apa? Kata Nabi, mensucikan minad dunubi wal ma'asi. Di Ramadan itu mensucikan dari dosa dan kemaksiatan yang kita perbuat. Makanya luar biasa sekali hikmahnya dengan saum di bulan Ramadan, hikmahnya dengan Allah memberikan satu bulan untuk kita memaksimalkan kita beribadah kepada Allah. Bisa bayangkan, mungkin 11 bulan kita bergelimang dengan dosa, dengan kealpaan. Tidak ada manusia yang tidak salah. Tidak ada manusia yang tidak hilaf berbuat dosa dan kemaksiatan. Maka Allah mendatangkan satu bulan, yaitu bulan suci Ramadan, untuk kita saum, untuk kita membakar dosa dan kemaksiatan kita supaya terhapus dari diri kita. Hikmah terbesar saum buat kita sebagai muslim, bagaimana saum itu digunakan untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kembali lagi kepada dalilnya ya Pak Ustadz, kullu bani Adam khata'. Betul, ya. Karena setiap bani Adam atau umat-umat Nabi Muhammad itu pasti punya salah. Nah, seorang nabi pun juga pernah salah, makanya seorang nabi aja sudah beristighfar setiap hari. Satu sekali, apalagi kita nih pemirsa di rumah. Makanya di dalam bulan Ramadan ini sebaiknya kita banyak-banyak beristighfar, bentar ya. Dan hikmahnya kira-kira apa lagi nih Pak Ustadz? Iya. Selain Allah memberikan kesempatan kita untuk memohon ampun kepada Allah, kemudian kita juga beramal solih. Kenapa? Sebab amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, Allah akan lipat gandakan.
Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang melakukan nilai ibadah yang sunnah, maka pahalanya seperti yang wajib. Dan barang siapa yang melakukan ibadah atau nilai-nilai ibadah yang wajib, maka pahalanya Allah akan lipat gandakan 70 sampai dengan 700 kali lipat. Maka para sahabat itu ketika selesai sholat maghrib, mereka itu pamit kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pamit dulu, mau kemana? Mau pulang dulu. Sampai separuh masjid itu pulang. Tapi ketika menjelang datang waktu Isya, mereka sudah kumpul kembali. Ditanya sama Rasulullah, tadi kamu kemana pulang? Saya Rasulullah ke rumah dulu. Memberitahukan kepada keluarga, istri dan anak-anak bahwa besok kita akan saum. Dia bawa anak dan istrinya untuk memakmurkan masjid dan untuk menghidupkan bulan suci Ramadan. Kemudian sahabat lagi tanya, kamu tadi dari mana? Ya Rasulullah, tadi saya pulang dulu. Kenapa? Mengganti pakaian yang terbagus, yang terbaik yang aku punya. Supaya Allah memberikan berkah dan melipat gandakan pahala yang akan aku lakukan. Kemudian tanya lagi, yang ketiga. Ya Rasulullah, Rasul nanya, tadi kamu kemana dulu? Ya Rasulullah, saya tadi tidak ke rumah. Tapi kemana? Saya ke pasar dulu. Ngapain? Saya membeli pakaian karena aku tidak punya yang bagus, tidak punya yang baik pakaiannya, maka aku membeli ke pasar dan aku pakai sekarang supaya Allah lipat gandakan pahala yang aku pakai ini dan memberikan berkah. Jadi sahabat itu membeli pakaian itu yang baru di awal Ramadan supaya kepakai di bulan Ramadan dan itu dilipat gandakan. Beda dengan kita kan. Coba kita membeli pakaiannya yang baru kapan? Pas mau mepet. Akhir Ramadan. Iya. Dipakainya bulan Syawal, iya, Lebaran. Lebaran. Tanggal 1 Syawal dengan bulan Ramadan kaifiahnya sama apa tidak? Tentu berbeda. Nah, inilah mungkin bedanya kita dengan para sahabat dahulu ya. Mudah-mudahan ada hikmah. Iya, nanti kita kelanjutan kembali ya, karena memang zaman umat Nabi dahulu ya, memang itu gembira sekali ketika bulan Ramadan dah hadir ya. Nah, pemirsa di rumah, kita harus break terlebih dahulu, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, tema kita pada hari ini yaitu hikmah di bulan puasa. Nah pemirsa di rumah, bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama narasumber kita pada hari ini, Anda dapat menghubungi ke nomor 021-630-7303 atau SMS interaktif kami ke nomor 0857-8175-2616 yang seperti biasanya nanti Mutia akan bacakan di akhir segmen. Nah kita lanjutkan kembali ya, sembari menunggu pemirsa di rumah yang ingin bertanya langsung dengan Pak Ustadz. Oke, tadi kan Ustadz berbicara mengenai hikmah itu untuk kita bisa beribadah kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan. Nah Pak Ustadz, target dari beribadah itu apa sih sebenarnya di dalam bulan Ramadan ini? Ya, terima kasih Mbak Mutia ya. Jadi tadi di ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah 183 sudah disampaikan bahwa hikmah terbesar di dalam kita melaksanakan dengan datangnya saum Ramadan, kita bisa beribadah secara maksimal dan Allah lipat gandakan. Maka kenapa kita beribadah semaksimal mungkin? Tujuan akhir dari ibadah itu apa, kan begitu? Nah makanya sebagaimana tadi difirmankan oleh Allah di akhir ayat itu, Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Saum yang benar-benar saum dan maksimal siang dan malam dengan nilai ibadah, pembentukan karakter orang-orang yang takwa. Kenapa umat Islam ingin menjadi orang yang takwa? Karena
Allah berjanji dalam Al-Quran, surah At-Tolak ayat 1, 2, 3, dan 4, bahwa Allah berjanji kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya akan memberikan 4 nilai keutamaan. Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya saum, kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan hidup. Maka insya Allah, waktu iman sekalian, kesulitan apapun seorang pribadi mukmin, manakala dia benar-benar bertakwa, beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Yang kedua, wa may yattaqillah min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, janji Allah, min amrihi, dari segala macam urusannya, yusra, jadi dimudahkan. Jadi dari kesulitan diberikan jalan keluar, dari segala macam urusan menjadi mudah. Tidak ada kamu sulit, tidak ada kamu sukar buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu janji Allah. Dan yang ketiga, wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rizki yang kita tidak duga-duga. Jadi ketika Ramadan tiba, mau lebaran, THR, nggak puas. Gaji 12, 13, 15 nggak puas. Orang yang bertakwa kepada Allah langsung gaji ke 1000, bukan 13 lagi. Kenapa demikian? Yazukhu min haitsu la yahtasib. Dan yang terakhir, yang keempat, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayiatihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapuskan seluruh dosa dan kemaksiatan yang kita perbuat. 4 hal ini menjadikan diri kita terhormat, menjadikan diri kita selamat, menjadikan diri kita suci di hadapan Allah kelak bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Jadi memang harus bertakwa dulu ya Pak Insya Allah. Ustadz. Nanti kita dapat tuh semua itu, kita genggam semuanya. Karena di bulan Ramadan nih, khususnya kita nih ya, banyak sekali godaan-godaan. Karena memang katanya tuh setan itu dibelenggu ya, betul nggak Ustadz? Ya. Ya, dibelenggu itu bukan setannya dibelenggu dalam bentuk. Jadi kalau setan dibelenggu gitu ya, kenapa kok orang masih banyak orang yang berbuat maksiat? Jadi setan itu dibelenggu oleh diri kita dengan amal yang kita perbuat. Jadi kalau kita amalnya tadi la'alakum tatakun, siang dan malam full kita beribadah kepada Allah, amal-amal kita yang akan membelenggu setan sehingga setan tidak mampu menggoda terhadap diri kita. Buktinya kepada orang lain kan bisa, karena orang lain tidak mampu melaksanakan ibadah secara maksimal. Oke, jadi maknanya seperti itu ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah Pak Ustadz, ketika kita bulan Ramadan juga nih ya, hikmahnya kita harus bersabar. Banyak sekali orang yang berubah. Benar-benar berubah nih Ustadz ketika bulan Ramadan, harus benar-benar ekstra sabar, benar-benar. Nah, ketika setelah bulan Ramadan tuh Ustadz ujiannya, sebenarnya ada hikmahnya nggak sih sebenarnya? Betul. Ya, justru di antara hikmah-hikmah Ramadan kan tadi banyak. Hikmah yang paling utama menjadikan diri kita orang menjadi takwa. Di antara hikmah itu untuk kita saumtan menjaga kesabaran. Bahkan Nabi ketika seorang pemuda mau nikah itu, ternyata dia belum mampu atau sebagaimana, kan Rasulullah suruh dia saum. Supaya dia menekan hawa nafsunya, supaya dia bisa sabar gitu kan. Maka dengan saum orang akan tertanam kesabarannya gitu. Nah makanya kalau betul-betul terlatih di bulan suci Ramadan, kita mampu melaksanakan saum lillahi ta'ala dan mencapai pribadi yang takwa, insya Allah Ramadan selesai, Syawal, Dzulqa'dah, sampai dengan datangnya bulan Ramadan lagi, maka dia tetap akan tertanam kesabaran di dalam dirinya. Gitu. Apakah semua orang umat muslim itu mendapatkan hikmah di bulan Ramadan Pak Ustadz? Insya Allah semua mukmin akan diberikan oleh Allah hikmah-hikmah besar. Tetapi kembali Allah itu menggunakan kalimat la'ala.
Apa tuh? La'allakum tattaqun. Kan begini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kepakai la'ala? Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian saum di bulan Ramadan seperti umat-umat terdahulu, supaya kamu menjadi orang yang takwa dengan saum itu. Artinya, la'ala itu bisa jadi, bisa tidak. Dikasih kesempatan saum, silakan. Orang Islam saum semua, tapi tidak semua orang Islam bisa mencapai ketakwaan dengan saumnya. Kenapa? Tergantung saumnya. Kalau saum masih juga bohong, sedang saum ngomongin orang. Ya saum dari pagi kebetulan tidur kebetulan gak kerja, dari habis subuh sampai zuhur tidur. Bangun-bangun zuhur. Mandi sholat habis zuhur tidur lagi. Nah kan bagaimana la'ala di sana? Artinya bisa jadi bisa tidak. Sama. Kenapa Nabi mengatakan kam min shaimin la yahsalaisa lahu jazaan siyami ila ju'in wal atasi. Berapa banyak orang yang saum di bulan Ramadan, ternyata dia tidak mendapatkan sedikitpun pahala dari saumnya. Kenapa? Karena dia tidak mampu meninggalkan qaula zur, perkataan yang kotor, perkataan yang keji, berbohong dan sebagainya. Tuh, makanya harus sempurna kita beribadahnya. Baik ya, semoga kita selalu istiqomah. Nah pemirsa, ada yang ingin ditanyakan nih mungkin nih Pak Ustadz, kita akan terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Pariun Cibinong. Di Cibinong. Silakan baik, Bapak. Silakan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ini saya mau tanya di luar tema Pak Ustaz. Iya, iya. Halo. Iya, Halo, silakan. iya silakan Bapak. Ini di luar tema banget tapi ya. Iya. Tiap-tiap bulan menjelang bulan puasa selalu ada fenomena kenaikan harga bahan pokok biasanya, kenaikan bahan pokok. Padahal umat Islam kebanyakan pada puasa. Iya. Artinya mengurangi makan. Kenapa justru bahan pokok justru naik? Oke, iya. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, iya silakan. perubahan kenaikan harga itu apakah hanya ada di Indonesia atau termasuk di negara lain juga seperti di Indonesia juga? Iya, iya. Baik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang mau saya tanyakan. Mohon maaf. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak di Cibinong. Alhamdulillah nih sebagai pakar mungkin Pak Ustadz bisa. Ya terima kasih Bapak. menjelaskan. Ya mungkin ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai jawaban ini mungkin bisa menjawab kegelisahan Bapak ya, sedang moneter nih Pak ya. Ya. Ikhwatimah sekalian ya, Bapak di Cibinong, setiap kita menjalankan nilai ibadah pasti ada ujian-ujian yang harus kita hadapi. Tidak ada satupun dalam suatu nilai ibadah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada rintangan, tidak ada hambatan, tidak ada ujian. Fenomena seperti itu buat orang yang niatnya ikhlas karena Allah, pasti dia tahu dan ambil lalu saja. Pak, contohnya, apa ibadah yang dalam Islam itu enak, tidak ada rintangan, tidak ada hambatan, semuanya tantangan. Ya, ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji, termasuk kita mau melaksanakan saum. Ternyata ketika kita mau menghadapi bulan suci Ramadan, Masya Allah, tantangan luar biasa sekali. Di antaranya tadi harga-harga bahan pokok itu naik. Pak, kecil buat umat Islam itu yang bertakwa kepada Allah ketika harga barang, harga pokok naik. Kenapa? Alhamdulillah. Kita berbuka dengan apa saja nikmat. Dan ternyata semahal barang apapun, semahal barang pokok apapun dia naiknya luar biasa. Seorang muslim
kalau itu sudah menjadi rizkinya, Allah akan berikan. Insya Allah. Coba ketika katanya harga daging itu luar biasa sekali naiknya, ternyata di rumah setiap musim ketika lebaran, yang namanya opor, yang namanya daging, makanan, itu ada. Kenapa? Itulah yang disebut dengan syahrul barokah. Bulan penuh dengan keberkahan. Saya luar biasa sekali, saya lihat di stasiun TV itu ada ibu yang dirazia, makannya diambil gitu ya. Ternyata dia mau dagang diambil semua, habis dagangannya. Ternyata dia dikasih uang dan ternyata netizen sambil menyumbang itu kurang lebih 160 jutaan. Keberkahan luar biasa. Artinya apa? Tidak menjadi masalah hal-hal yang demikian buat kita dan tidak mengganggu kepada nilai ibadah. Itu permainan orang-orang yang memang mungkin tidak senang kepada orang-orang Islam. Dan mungkin orang Islam itu kalau berbuka berapapun akan dibeli, tanda keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau alam bisawab mungkin Pak itu jawabannya. Iya, bahagia itu memang sederhana ya Pak Ustadz ya. Dengan sekecil apapun kita masih itu, dan tiada hasil yang mengkhianati usaha. Jadi ketika kita berusaha terus, itu sebagai motivasi. Harga bahan naik, oh kita harus berjuang terus ya demi anak, keluarga dan lain sebagainya. Masya Allah ya, ini hikmah juga nih Pak Ustadz ya, karena masalahnya ini dia ternyata di negara kita banyak sekali musibah dan masalah-masalah yang ternyata di baliknya itu ada hikmahnya. Nah di bulan Ramadan ini juga banyak sekali hikmahnya Pak Ustadz ya. Tadi salah satunya kita beribadah dan lain sebagainya. Pak Ustadz kita harus break terlebih dahulu ya. Nah pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon interaktif, Anda dapat menghubungi ke nomor 021 630 7303 atau SMS interaktif ke nomor 0857 81752 Karena tema kita pada hari ini mengenai hikmah puasa di bulan Ramadan. Anda juga dapat bertanya di luar tema. Nah Pak Ustadz nih ya, pada kesempatan kali ini sudah banyak SMS yang sudah masuk, jadi saya bacakan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya hamba Allah di Jonggol. Maaf sebelumnya bertanya di luar tema. Yang pertama, Pak Ustadz, saya punya ponakan laki-laki yang belum diakekahkan. Jika hanya memotong satu domba, apa boleh? Yang kedua, ponakan yang laki-laki itu kalau ekahannya berbarengan dengan hitanannya, boleh apa tidak? Dagingnya boleh tidak dimakan oleh keluarga yang hajat? Terima kasih. Iya, terima kasih. Di Bogor ya Ibu? Iya. Iya. Di Jonggol. Di Jonggol, maaf ya. Jadi Ibu, akekah itu merupakan bagian daripada satu nilai ibadah dalam Islam yang disertakan apabila lahir seorang anak ke muka bumi ini. Ya, disunahkan anak perempuan 1 ekor kambing dan anak laki-laki 2 ekor kambing. Dan Rasulullah menyampaikan pada hari ke-7 digundulin, ada 4. Pertama digundulin, kemudian ditimbang rambutnya itu dengan dihargakan kepada harga emas dan diberikan kepada fakir miskin. Dan yang ketiga diberikan nama kepada bayi tersebut. Dan yang keempat disembelihkan pada hari ke-7. Walaupun para ulama ada yang memberikan hari ke-14 boleh, hari ke-21 boleh, yang diutamakan pada hari ke-7. Kemudian bagaimana kalau seandainya pada hari kelahiran cuma bisa beli 1 gitu kan tadi kan? Nah nanti ketika dibelinya 1 lagi ketika hitanan gitu kan. Jadi cukuplah 1 semampu kita walaupun anak laki-laki, tetapi ketika hitanan jangan dianggap akekahan, tapi
dianggaplah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam pelaksanaan hitanan, ya, karena hitan itu bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin wallahu a'lam bishawab. Iya. Semoga terjawab nih Bu hamba Allah di Jonggol. Ada lagi nih Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau orang hamil tidak puasa itu dosa apa tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum. Iya, terima kasih Mbak Lia ya. Di mana tadi? Di nggak tahu nih cuma. Oh, nggak di Jonggol lagi iya, katanya. di Mbak Lia Jonggol. ya. Iya, di dalam hadis Rasulullah SAW, ketika yang tidak boleh saum itu laisa hidahadat lam tusalli wa lam tasum. Jadi ketika sedang haid dan ketika sedang nifas maka tidak boleh saum. Maka itu wajib meninggalkan saum. Tetapi buat ibu yang sedang hamil, buat ibu yang menyusukan, cukup untuk membayar fidyah. Jadi tidak saum, tidak dosa. Iya. Karena kenapa? Ada hal yang dia lakukan terhadap makhluk Allah yang lain, katakan ketika hamil kan ada janin di dalam rahim seorang ibu, maka ibu boleh tidak saum tetapi harus membayar fidyah. Kemudian ibu yang sedang menyusukan, karena bagaimanapun juga air susu yang diproduksi oleh seorang ibu, maka dia akan diambil oleh janinnya. Maka susu tersebut harus memproduksi terus, khawatir ketika habis produksi susu karena ibu tidak mengkonsumsi makanan, itu akan memadaratkan kepada bayi tersebut. Maka boleh ibu yang sedang menyusukan tidak saum, tetapi harus bayar fidyah. Tetapi ada juga para ulama yang mengatakan bukan hanya fidyah, tetapi dia harus membayar qada juga, katanya gitu. Tetapi jumhur ulama kepada ibu yang sedang hamil, ibu yang sedang menyusukan, as-saih wa saikhatu, orang tua renta, orang yang sakit menahun, pekerja berat, maka mereka berhak untuk membayar fidyah. Karena orang tua yang sudah tua tahun depan tidak mungkin semakin sehat kan, karena usianya semakin tua mungkin dia semakin badannya semakin lelah gitu kan, sehingga dia membayar fidyah. Ya, itu mungkin Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi nih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Dengan hormat saya ingin bertanya, apakah menangis pada saat bulan puasa itu dapat membatalkan? Pak Ustadz, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, ya, menangis ketika sedang saum di bulan suci Ramadan tentu ya tidak membatalkan saum. Karena definisi saum itu di dalam hadis-hadis yang lain dan banyak sekali, yaitu al-akal, ya, meninggalkan makan, meninggalkan minum dan berjima. Jadi yang membatalkan saum itu adalah makan, minum dan berjima di siang hari. Adapun tertawa, kemudian dia menangis, nah itu tidak membatalkan. Tetapi kalau tertawa artinya dia sampai berlebih-lebihan, ya, kemudian menangis sampai berlebih-lebihan, sampai dia pingsan, nah itu menjadikan daruroh terhadap dirinya. Tapi tidak membatalkan, tapi menjadikan dirinya itu lelah dan letih saja, ya, karena tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga tenggorokannya. Kecuali disengaja ya maksudnya, ketika menangis terus airnya itu diminum. Oh, ya air mata kan bukan untuk diminum. Ya, yang namanya bukan disengaja, ya apapun sekalipun nasi kalau masuk karena lupa ya tidak membatalkan kan? Iya, karena lupa ya. Iya. Nah, semoga terjawab ya. Allah, ada lagi nih Pak Ustadz, banyak sekali SMS-nya. Assalamualaikum, saya Nur Khalifah di Kampung Bojong Huni. Ingin bertanya nih Pak Ustadz, saya mau nanya, ketika kita lagi puasa terus mau sholat, sebelum sholat saya lihat darah banyak banget di wajahnya, terus terbayang-bayang terus, itu kalau sholatnya dijalani, sholatnya sah atau tidak? Iya, iya, terima kasih ya. Sudah sampai sana. Sudah. Jadi nanyanya sholat bukan saum kan? Iya, sholat. Iya. Jadi Mbak di mana itu tadi ya? Jadi ketika kita mau sholat, yaitu perempuan, ya, melihat darah haid, itu jelas tadi laisa idhahadat, ya, orang yang sedang haid itu tidak boleh dia melakukan sholat. Tetapi ketika kita yakin dan tidak yakin, nah ini kan, jadi
darahnya itu belum banyak sehingga menurut dirinya masih bersih, maka sholatlah. Kemudian ada juga kalau setelah haid. Setelah haid dia udah seminggu biasanya seminggu dia haid. Ternyata ketika sudah lebih daripada 10 hari masih ada darah, apakah itu darah haid atau darah istihadah? Maka kalau kebiasaan itu haidnya 1 minggu, tidak sholatnya 1 minggu. Ternyata tahun ini ngedadak kok 10 hari masih keluar darah. Maka kata Nabi, darah yang demikian adalah darah istihadah. Maka sholatlah. Apa istihadah itu? Darah penyakit. Ya, sehingga bukan darah haid, maka kita disuruh oleh Nabi untuk melaksanakan sholat. Walaupun keluar darah, tapi bukan darah haid, ya, yang dimaksud. Bagaimana cara membedakan antara darah haid dan darah istihadah? Rasulullah mudah sekali. Ya, Rasulullah itu ambil ada tempat yang di sana ada air, kemudian si perempuan itu jongkok di sana. Kalau air itu merah semuanya, berarti itu darah istihadah. Tapi kalau dia duduk kemudian darahnya dia jatuh, ngegumpal ya. Darahnya jatuh menggumpal dan tidak menjadikan air yang lainnya itu merah, maka itulah yang disebut dengan darah haid. Ya. Jadi Rasulullah menggambarkan mudah sekali ya, sehingga tidak usah pakai alat-alat modern dan sebagainya, dan perempuan yang akan merasakan. Jadi kebiasaannya berapa hari, kalau lebih daripada itu mungkin itu istihadah. Iya, semoga terjawab ya Nur Holidah yang sudah bertanya. Terima kasih pemirsa yang sudah mengirimkan SMS pertanyaannya. Nah, kita harus break dahulu sesaatnya saja. Jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Sebelum kami melanjutkan akhir ini, seperti biasanya narasumber kita akan menyimpulkan semua tema pada hari ini dan doa penutup. Sebelumnya juga masih ada SMS nih Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya lagi renovasi rumah. Para tukang dan kernet tidak berpuasa karena kasihan panas terik matahari saya berminum dan makanan kecil. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya, terima kasih Ibu ya. Jadi buat orang-orang yang memang betul-betul terhalang hidupnya dengan kegiatan yang berat buat dirinya. Karena kalau dia tidak bekerja, mungkin dia tidak punya uang untuk keluarganya. Tapi dia bekerja tidak saum. Maka insya Allah apa yang dilakukan oleh mereka itu merupakan bagian nilai ibadah buat kita semua. Dan insya Allah kepada mereka juga supaya mereka bisa menambahkan dengan ibadah yang lain. Dan insya Allah mungkin nanti bisa qada atau fidyah buat mereka. Ya, demikianlah ibu sekalian dan ikhwati iman sekalian, mudah-mudahan pembahasan kali ini tentang hikmah saum di bulan Ramadan yang terpenting bagaimana kita bisa mengisi nilai ibadah siang dan malam full total Ramadan. Sebelum Ramadan yang akan datang belum mungkin menyapa kita. Sekarang Ramadan yang terakhir buat kita, maka kita jadikan Ramadan yang sekarang menjadi Ramadan yang full total ibadah kita beribadah kepada Allah dan kita mencapai pribadi yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah menjanjikan kepada kita buat orang yang takwa kelak di akhirat tempatnya hanya satu, yaitu kembali kepada Allah, yaitu surga Royan menanti kepada dirinya. Demikianlah ikhwati mas sekalian, apa yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan curahan kolbu dari awal sampai akhir. Semoga pada bulan Ramadan ini kita dapat mahir mengambil hikmah ya, tentunya insya Allah. Nah, senang sekali saya Mutia Rifa, Ustadz Beben Mubarak Mustakur yang bertugas pamit undur diri dan jangan lupa saksikan curahan kolbu dari hari Senin sampai Jumat di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.